Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jejak Pengelana Channel. Kali ini di depan kita sudah ada satu buah format laporan keuangan tahun 2022. Yang ini dibuat di Excel tapi masih dibuat manual ya. Dimana penulisan dari 2.584.000 ini sudah menggunakan titik manual. Jadi ditulis 2.584.000. Nah, kalau ini mau dijadikan sebagai data dan dihitung menggunakan formula, ini tidak akan bisa dihitung. Contoh, 2.584.000 dikali 2. Maaf, dikali 2. Ini tidak akan muncul datanya. Value-nya tidak terbaca karena format yang sudah dibuat itu tidak benar. Bagaimana cara membuatnya dan formatnya seperti apa atau template laporannya seperti apa? Simak videonya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update dari channel ini. Langsung saja kita hapus data yang ada. Nah, yang pertama, untuk membuat laporan pengeluaran, teman-teman bisa buat judul terlebih dahulu. Biasanya saya di kolom pertama atau di baris pertama saya tuliskan nomor. Sini baru tanggal. Terus keterangan. Harga satuan. Frekuensi. Ini dua sel ya, dua kolom kita pakai. Nanti saya jelasin. Nah, untuk pendapatan biasanya dalam bahasa ekonomi itu dikenal dengan debit. Terserah teman-teman mau nulis debit atau pendapatan. Dan kredit untuk pengeluaran. Setelah itu saldo. Bisa teman-teman tambahkan keterangan di sini. Kita format dulu agar lebih mudah. Tanggal, keterangan bisa diperlebar, harga, frekuensi untuk yang kolom pertama ini tidak usah terlalu lebar. Ini cukup dibiarkan seperti ini. Pendapatan, pengeluaran, saldo ini diperlebar. Keterangan bisa diperlebar lagi. Ini saya perbesar, saya bold. Frekuensi kita merge and center. Seperti ini kurang lebih template judulnya. Setelah jadi judulnya, nah kita coba buat templatenya sampai 100 baris. Lewat iya, sampai 100. Terus kita isikan sampai di sini. Kita kasih garis dulu supaya enak. Ini bisa di center. Terus ini kita buat menjadi format tanggal. Teman-teman bisa blok sampai baris ke 100. Klik kanan, format cell, date, pilih yang 14 Maret 2012.
Kita coba tanggal pembuatan video ini bulan 6 tanggal 2 2022. Sudah, tinggal satu lagi. Ini terserah mau dibikin format center atau left. Kita buat center saja. Nah, ini keterangan kita center. Ini dibiarkan dulu. Harga satuan kita buat menjadi accounting, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan saldo. Accounting, cari yang rupiah. Sudah, ini kita bold, keterangan kita lebarkan sedikit. Ini kita buat center. Templatenya sudah jadi. Ini yang mau kita kasih rumus. Kita kasih warna dulu untuk membedakan. Ini warna hijau untuk pendapatan. Pengeluaran kita kasih warna merah. Saldo kita kasih warna biru. Oke. Contoh di tanggal 2 ini ada iuran kas anggota, nilainya misalkan 100.000, satu orang. Berarti karena ini iuran, ini adalah pendapatan atau debit, sama dengan F6 dikali E6. Sekarang kita coba kopikan rumus yang sudah kita buat di baris bawahnya. Karena di sini tidak ada nilainya, maka nilainya jadi strip. Untuk mempermudah supaya terlihat lebih bagus dan teman-teman juga nggak bingung, di sini teman-teman bisa tambahkan fungsi if atau fungsi logika, sama dengan if buka kurung jika F6 jika D6 tidak ada nilainya, maka datanya tidak akan ditampilkan. Tapi ketika ada nilainya, maka nilainya itu adalah F6 dikali E6. Di belakang kita kasih tutup kurung, enter. Sekarang kita copy, paste di sini, ini jadi 0. Oke, ini dibiarkan dulu seperti ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, pengeluaran kita sama gunakan fungsi if juga. Jika D6 sama dengan atau tidak ada nilainya, maka tidak akan ditampilkan. Tapi jika ada nilainya, maka karena ini pengeluaran, harga satuan dikali frekuensi, tutup kurung, enter. Ini dua-duanya sama, rumusnya sama, tapi nanti salah satu akan ada yang dihapus. Saya tuliskan dulu saldo, karena ini baris pertama baru ada pendapatan. Kita tuliskan if terlebih dahulu. If D6 jika ada nilai, tidak ada nilainya, maka tidak akan ditampilkan. Jika ada nilainya, maka nilainya adalah pendapatan dikurangi pengeluaran, tutup kurung, enter. Kenapa nilainya 0? Karena iuran kas tadi yang harusnya masuk pendapatan, pengeluaran juga dihitung. Nah, ini rumus yang bisa kita copy sampai baris terakhir untuk pengeluaran. Oke. Nah, sedangkan untuk nomor 1 ini tercatat di pendapatan, pengeluaran hapus. Ini rumusnya.
Ini untuk saldo yang pertama, sedangkan saldo yang kedua ini ada perbedaan rumus. Sama dengan if jika D7 tidak ada nilainya, maka datanya tidak akan ditampilkan. Jika ada nilainya, datanya dari mana yang akan ditampilkan? Saldo terakhir atau tanggal sebelumnya ditambah pendapatan jika ada, terus dikurangi pengeluaran, tutup kurung, enter. Contoh, di tanggal 3 ini ada pengeluaran, misalkan fotokopi per lembar 200.000, 250, ada 50 lembar, 12.000. Nah, secara otomatis rumus yang kedua yang sudah kita tuliskan akan langsung menambahkan jika ada pendapatan dan mengurangi jika ada pengeluaran. Contoh, di tanggal 3 juga ada pergerakan, tapi kita tidak tuliskan dulu nilainya. Contoh, nah karena ini belum ada rumus ya, kita copy dulu rumusnya dari sel J7 sampai dengan baris terakhir di sini. Nah, karena di sini belum ditulis nilainya berapa yang dikeluarkan, maka saldonya masih sama dengan tanggal sebelumnya. Begitu di sini kita tuliskan misalkan 10.000. Frekuensi belum ditulis, ini juga tidak akan terhitung. Setelah ditulis misalkan 1 kali, dia otomatis akan langsung mengurangi. Jadi yang jadi catatan di sini adalah ketika ini adalah salah satu keterangan ketika untuk pendapatan, teman-teman di bagian pengeluaran atau di kolom pengeluaran harus dihapus. Misalkan setelah beberapa hari ini ada pemasukan tanggal 15 misalkan, Rp500.000 1 kali. Teman-teman bisa copy dari rumus sebelumnya yang di atas bagian pendapatan, dan yang di pengeluaran teman-teman hapus. Itu aja kuncinya. Terserah itu akan ada di baris mana. Ketika itu jadi pendapatan, teman-teman bisa ambil rumus ini, terus misalkan saya taruh di sini, bagian pengeluaran dihapus. Itu aja. Nah, di bagian bawah teman-teman bisa tuliskan di sini saya blok dari B sampai G, dan di bawahnya dari B sampai H. Klik Words and Center. Di sini total pendapatan, ini total pengeluaran. Oke, saya ini buat lebar, middle. Teman-teman bisa menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum. Untuk pengeluaran juga sama. Untuk saldo terakhir, saya ambil satu baris di bawahnya lagi, saya merge and center. Saldo akhir Rp600.000 dikurangi total pengeluaran 22.500, 577.
Harusnya jika ini ada di bawah sudah terisi. Saya ambil contoh seperti ini. Data di saldo dengan saldo akhir ini akan sama. Bedanya kalau ini pengurangan secara rinci per hari, ini total pendapatan dan total pengeluaran keseluruhan. Saya kembalikan lagi. Saran saya untuk membuat laporan kas jangan dibuat per bulan, tapi kalau memang itu memudahkan teman-teman gak apa-apa. Saya biasanya kalau misalkan laporan kas itu saya buat per tahun, dan itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk melihat datanya. Tinggal kalau misalkan mau ada pembeda setelah selesai di sini, misalkan ini mau pindah bulan Juli, kasih warna aja di sini untuk membedakan bahwa ini sudah ganti bulan. Ini misalkan 7/1/17/2022 gitu ya. Rumusnya ini akan berubah. Saya zoom dulu. Rumusnya ini harus teman-teman rubah. Fungsi if D11 benar. Jika D11 tidak ada datanya, maka tidak akan ditampilkan. Jika ada datanya, mana yang akan ditampilkan? Bukan lagi J10, tapi J9. J9 ditambah H11 dikurangi I11. Enter. Kurang lebih seperti itu. Contoh, ini ada karena bulan berikutnya, ini ada iuran kas lagi. Ini sebagai pendapatan. Ingat teman-teman, tinggal copy paste di sini, pengeluaran hapus. Running number, karena ini pembatas bulan, teman-teman bisa hapus. 5, 6. Ini bisa di drag. Ya, saya kasih bold, font size saya tambah seperti itu ya. Ini lebih rinci, tapi teman-teman akan mudah untuk melihat datanya ketika teman-teman konsisten untuk bisa mengisi harga satuan, frekuensi. Ini akan lebih mudah dilihat dan akan lebih mudah untuk bisa dilaporkan. Terus untuk print out, ketika ini mau dijadikan laporan print out, teman-teman bisa blok dari sini. Maaf, ini saya rubah dulu formatnya. Dari baris akhir sampai baris awal, lalu pilih page layout, set print area. Nah, ini akan terpotong menjadi beberapa kertas atau beberapa lembar. Print preview di sini teman-teman jadikan landscape. Atur kertasnya, setting margin. Teman-teman bisa setting margin manual dari sini. Ini margin sebelah kanan digeser, sebelah kiri juga, sebelah kanan juga, bawah. Skalanya bisa teman-teman atur. Ini 100%. Saldonya belum tampil dan keterangan.
Ini bisa dikurang coba sampai 85% skalanya. Tanggal ini bisa digeser, kita sedikit kurangi di bagian ini. Keterangan juga bisa. Harga satuan terlalu lebar. Nah, ini sudah menjadi satu baris utuh, tinggal lembarnya menjadi 3. Karena ini saya coba buat laporan tahunan, maka akan panjang ke bawah. Lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Seperti itu teman-teman, bisa dipraktekkan. Terima kasih sudah menonton.